Halo, selamat datang di Tarotnya Riana. Apa kabar semuanya? Semoga kamu semua sehat, semoga kamu semua mendapatkan pencerahan untuk langkah kehidupanmu, untuk raihan bahagia, untuk raihan cinta, untuk raihan finansial, juga untuk raihan di mana kamu menjalankan suatu misi ya. Jadi ketika kamu diturunkan ke bumi ini, kamu mendapatkan suatu misi ya, juga bisa saja kamu misinya ini adalah untuk berbuat kebaikan, membawa cahaya kembali ke bumi seperti light worker gitu, atau bisa saja untuk memutus karma leluhur, memutuskan karma kamu, tapi artinya ada perbaikan, ada peningkatan, kedewasaan, spiritualitas, ada kebahagiaan juga, ada keberkahan juga. Nah, tema kali ini adalah tentang kabar dari para entitas penjagamu. Entitas penjaga ini bisa malaikat penjaga, bisa leluhur, bisa animal spirit ya. Nah, mereka ini mau mengabarkan apa sih ke kamu? Ada dua pal ya lovelies. Pal satu, ini ilustrasinya dari Anam Cara Oracle. Kristalnya Green Aventurine. Yang pal kedua, oracle-nya ini ilustrasi dari The Divine Master. Kristalnya Angelite. Nah, karena ini kabar dari para entitas penjagamu, kamu boleh pilih salah satu ya, mau satu atau mau dua, atau kamu tertarik kedua-duanya. Ikutin aja mana intuisimu menuntun kamu. Disclaimer, tetap ini pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat. Kalau mau lebih detail, disarankan ke personal reading, di mana nanti kamu bisa kontak nomor WhatsApp yang lewat atau ada di box deskripsi. Gitu ya lovelies. Tema bisa macam-macam ya, walaupun rata-rata tentang cinta, tentang hubungan cinta, tentang jodoh. Ada sekitar 20%-an mengenai spiritualitas semacam ini ya, pesan semesta, misi jiwa, tentang meditasi ya, seperti itu. Oke lovelies. Nah, nanti di box deskripsi juga ada ini di menit keberapa, pal stemnya, ini mulai di menit keberapa, itu warnanya, misalnya pal 1 ada menit, ada detik, warnanya biru, kamu tinggal klik, nanti si video langsung ke pal ini, langsung ke pal, atau kalau kamu pilih pal 2 langsung ke sini, gitu ya lovelies. Sampai ketemu di pal yang kalian pilih ya, bye. Halo pal 1, tadi kamu pilih ilustrasi kartu dari Anam Cara Oracle, atau kamu tertarik kepada ini hijau warnanya ya, Green Aventurine. Kita akan lihat mengenai kabar dari para entitas penjagamu. Kita lihat ya lovelies. Oke, kita lihat dari Anam Cara. Ada initiation, ada inisiasi ya, oke. Oke. Ini tentang deceit, ada suatu kecurangan, ada sesuatu yang tidak kamu harapkan terjadi. Bisa saja inisiasinya ini bisa saja berkaitan dengan suatu pengkhianatan yang datang di kehidupanmu, bisa di cinta, bisa juga di karir kamu, bisa di persaudaraan. Dan kamu dikhianati sehingga itu tuh kayak menyebabkan suatu inisiasi di jalan hidupmu gitu loh. Jadi inisiasi ini sebenarnya, misalnya gini, kamu ditakdirkan selisipan nih di kehidupan ini sama seseorang yang pada satu titik dia mengkhianati kamu, pada satu titik dia kayak ngebohongin kamu, menjatuhkan kamu, memfitnah kamu. Tapi disitulah letak di mana ada inisiasi semesta. Gitu lovelies ya. Inisiasi ini di sini dikatakan bold and daring, I try again but differently to change reality. Sorry ya, ini agak gelap soalnya jadi aku dekatkan ke lilin. Jadi ini adalah tentang suatu inisiasi di mana dengan berani, dengan teguh ya, kamu mencoba lagi, dan mencobanya juga dengan berbagai cara untuk merubah suatu realitas. Jadi di sini ada sesuatu terjadi. Kamu terjatuh nih. Sorry, lovelies. Kamu terjatuh nih ceritanya. Kamu
merasa berada di satu titik terendah di hidupmu. Ada yang seperti itu ya, tapi mungkin juga enggak, tapi ada. Karena mungkin bertubi-tubi si pengkhianatan ini, si kejatuhan ini. Misalnya ada kehidupan cinta, misalnya seperti teman aku ya, dia cerai. Setelah itu bisnisnya bangkrut. Nah, dia tuh merasa ada di satu titik paling rendah di hidupnya. Tapi dari situ dia tersadar, oh hidup ini ternyata seperti ini. Hidup ini ternyata memang ada kesedihan, ada kekecewaan. Dan ketika dia bangkit, dia cerita ke aku bahwa dia bangkit justru ketika dia berserah. Udah menerima, oke, dia bangkrut gitu. Dia bilang gini, oke lah aku bangkrut, oke lah aku kehilangan cinta, oke lah aku tidak diberi sesuatu yang diinginkan. Waktu itu dia pengen punya anak ya. Nah, oke, aku sudah menerima, aku berserah sama Tuhan, aku udah menerima, aku udah berdamai dengan itu. Dan dia bilang, dia juga udah memaafkan orang-orang yang memanipulasi dia, yang juga nipu dia juga, yang juga berkhianat di cinta ya. Dan apa yang terjadi? Banyak peluang datang ke dia. Dia bangkit lagi, dia berbisnis lagi, sampai pada suatu titik dia udah punya villa di Bali sekarang. Gitu. Dan dia damai sekarang hidupnya. Nah, inisiasi ini bisa saja juga tentang bagaimana kamu akan memahami tentang kehidupan. Bagaimana kamu mengerti jalannya kehidupan. Bagaimana sistem semesta itu bekerja, tentang hukum tarik-menarik, hukum law of attraction kan, tentang hukum energi gitu, bahwa apa yang kamu tebarkan ke semesta itu yang akan datang. Nah, ketika teman aku berpikiran positif, menerima kenyataan, bersyukur bahwa dia masih ada, nikmatnya dia, anugerahnya dia ditambah sama semesta, dan dia ngerti. Berarti dia ketemu siapapun yang selisipan di kehidupannya dia itu ada makna. Semua terjadi bukan terhadapnya, tapi untuknya. Banyak keberkahan, jadi dia hati-hati. Dia pakai lawyer sekarang kalau bisnis. Pokoknya kalau ada transaksi apapun dia pakai tanda tangan, hati-hati banget. Dan nggak terlalu misalnya dulu tuh hitungannya udah harus di atas ratusan juta. Nah, sekarang tuh dia oke lah yang kecil-kecil, tapi apapun itu intinya dia happy melakukannya dengan hati. Dan dia menemukan jati diri sejatinya itu ketika dia lebih tertarik kepada spiritual gitu ya. Oke, lovely, coba kita buka lagi kabarnya apa, karena kabarnya ini sepertinya kayak suatu cerita kalau aku lihat ya. Oke, ini dari Bridget, Inner Fire. Satu lagi dari Maat, Divine Intervention, Weigh up your option, choose the highest good. Oke, seperti aku harus bahas ini dulu ya, Maat. Ini gimana ya, nyimpannya gini aja dulu ya, lovelies. Oke. Nah, Maat ini, oke, kelihatan ya. Maat ini adalah tentang divine intervention. Ada intervensi dari semesta untukmu. Misalnya gini, di satu titik kehidupan ini kamu kayak lancar-lancar aja. Ada yang seperti itu. Ada intervensi semesta dengan kamu diperketemukannya dengan orang-orang yang mengkhianatimu, yang membuatmu terjatuh. Tapi di situ bisa saja intervensi ini datang karena kamu harus ngenolin lagi karma, bayar karma dari past life kamu, atau bayar karma dari leluhur yang dititipin ke kamu. Tapi intinya di balik itu semua ada anugerah, apapun itu ya. Walaupun misalnya kamu nggak bawa karma, tapi ada anugerah besar nanti aku rasa ya. Oke. Nah, di sini kamu tuh kayak belajar memutuskan sesuatu yang berat. Misalnya meninggalkan cinta yang benar-benar mengkhianati kamu. Jadi di sini kamu memilih jalan tuh untuk kamu. Jadi dulu tuh kamu bisa saja kalau melangkah itu kan, aku belajar di sini karena orang tua aku maunya di sini. Aku stay di hubungan yang lumayan toksik karena aku ada anak, karena aku ada sayang dia, kasihan lagi kuliah kayak gitu. Nah, di sini kamu memilih itu lebih berani untukmu. Gitu, lovelies. Nah, di Bridget ini ada Inner Fire, let your passion lead you to your purpose. Oke, jadi di sini kabarnya suatu titik kamu akan mendapatkan pencerahan. Pencerahan itu datang ke kamu ya. Pencerahan itu datang kepadamu. Semesta itu mendatangkan
dan menumbuhkan suatu api ya, inner fire, yang dimana akhirnya kamu ibaratnya udah terjatuh, kamu bangkit lagi nih, udah nggak ada lagi jalan selain jalan ke atas, karena udah ada beberapa kasus di mana kamu udah di titik terendah. Jadi kabarnya kamu akan naik ke atas, jadi kabarnya derajatmu akan dinaikkan. Kabar lainnya bahwa kamu akan tahu purpose kamu, tujuan kamu dilahirkan ke bumi ini. Walaupun mungkin dulu kamu merasa, kenapa aku dilahirkan, kok kayaknya aku hanya dapat kesusahan aja, kok kayaknya aku hanya dapat kayak pengkhianatan aja, kenapa kayak gitu ya. Pertama kamu memikirkan seperti itu. Coba kita bantu di tarotnya ya lovelies. Kita bantu di tarotnya untuk melihat kabar dari para entitas penjagamu. Kalau aku lihat di sini sih ya, ini banyaknya dari malaikat penjaga, juga dari leluhur, bahwa divine intervention itu bisa saja juga memang ada janji kamu sama leluhurmu untuk meneruskan misi mereka, misalnya kayak gitu. Untuk beberapa kasus, nggak semua gitu lovelies. Oops. Tadi udah mau keluar, ini apa? Oh, Knight of Wands, oke. The Hierophant, Princess of Swords, oke. Aku minta 2 lagi. Ternyata yang datang 3 ya lovelies. Oke, Nine of This. Oke, di bottom of the decknya ada Pleasure, Six of Cup. Oke lovelies. Jadi kabar dari para entitas penjagamu ini bahwa kamu akan menemukan makna hidup. Kamu akan mengerti kenapa kamu mengalami hal-hal yang kamu alami. Bisa sedang, bisa sudah kamu alami. Gitu ya. Oke, jadi kedepannya berita atau kabar dari para entitas penjagamu, kamu akan menjadi seorang yang bijak. Kamu akan menemukan pencerahan, dan pencerahan itu datang di kamu. Entah gimana caranya, itu pencerahan itu datang tentang kamu tertarik ke ranah spiritual ya, tentang kamu akan bangkit dengan kekuatan kamu sendiri. Ada Knight of Wands, ada Princess of Swords, dan kamu bisa ngejaga diri. Karena di sini aku lihat kamu nih empat ya kebanyakan. Jadi banyak orang tertarik ke kamu, maaf ya, karena kamu baik. Karena kamu tuh baik banget gitu loh. Kayak teman aku itu ya banyak dimanfaatin dia sama teman-teman gitu, karena dia baik dan dia emang waktu itu berkelimpahan lah gitu lovelies. Dan aku lihat di sini juga ya lovelies, belenggu yang kamu alami itu akan lepas, masa sulit kamu akan lepas. Kamu akan menjadi orang yang bijak, kamu akan punya bakat-bakat tertentu yang nanti bakat tertentu itu kamu pakai untuk kamu juga, plus bisa saja untuk keberkahan orang banyak kalau aku lihat. Nah, kabar baiknya lagi di sini adalah ada Nine of This. Kamu akan mendapatkan keberkahan, di mana keberkahan itu menjaga kamu di sisi materi kalau aku lihat. Gitu. Kayak semacam hadiah semesta bahwa kamu akan dijaga semesta di sisi materi. Bagi kalian yang sekarang mungkin terlibat hutang, kejatuhannya ya, kayak ada kerugian yang menyebabkan kamu harus bayar ini, bayar itu, jual ini, jual itu untuk nutup lubang-lubang yang nggak sengaja kamu ciptakan, gitu kan? Kamu akan mendapatkan suatu keberkahan. Tapi emang ini harus kamu jalani, karena untuk menciptakan ya, semesta ini menciptakan apa ya, mengintervensi kamu untuk diinisiasi. Gimana sih menginisiasi kamu? Ibaratnya tuh enggak, nanti kamu dapat jadi kuat ya, nggak mungkin. Nanti kamu jadi mengerti arti hidup, nggak mungkin juga kalau cuman happy-happy. Nah, kamu dilibatkan di apa ya, kayak ada suatu jalan hidup di mana kamu diinisiasi oleh semesta. Jadi ibaratnya kayak pepatah puisinya dari Rumi, the wound is where the light enters. Luka hidup itu di mana sinar akan masuk.
Jadi kamu lebih sensitif. Gitu lovelies, mungkin lukamu banyak, semakin banyak sinar yang masuk ke kamu. Kamu akan baik-baik saja, ada kelimpahan, ada cinta juga bagi yang menunggu cinta yang menunggu cinta ya, bagi kalian yang singles. Walaupun aku rasa cinta ini datang justru ketika kamu kayak lebih nyaman dengan kemandirianmu. Justru cinta itu datang ketika kamu bisa menerima cinta itu sebagai suatu pelengkap, bukan suatu yang harus kamu punya gitu loh. Gitu. Dan kamu juga pasti menerima orang-orang yang sefrekuensi. Aku lihat juga ada keluarga jiwa di sini. Gitu. Doa terbaik untuk kalian ya, Pal 1. Jangan lupa like-nya, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum ya. Bye. Halo Pal 2, tadi kamu pilih ilustrasi kartu dari Divine Master atau kamu tertarik kepada kristalnya. Ini adalah Angel Light ya lovelies. Oke, kita lihat mengenai kabar yang datang dari para entitas penjagamu ya. Kita lihat ya, apakah ini dari leluhur, malaikat penjaga, animal spirit. Coba kita lihat ya. Oke, dari Rumi. Ada kartu Rumi, ada kartu The Atlantis, The Atlanteans. Oke. Coba kita baca deskripsinya. Ini kita simpan dulu. Evolution, vibration, suatu vibrasi yang berevolusi. Legacy, technology, progress, expect, acceleration. Oke. Kalau Rumi tentang mystical knowing, breaking boundaries, personal experience of God. Oke. Kalau aku lihat di sini ya lovelies nih. Ini apakah suatu kabar? Bisa. Jadi artinya bahwa kamu ibarat sekolah ya. Kamu masuk kelasnya akselerasi. Cepat kamu. Akselerasi, pasti kamu lebih sibuk. Pasti nggak ada waktu untuk kayak main-main sama seperti orang lain. Kamu disibukkan di sini dengan kehidupan. Gitu loh. Aku lihat di sini ada legacy, technology, progress. Breaking boundaries. Nah, di sini tuh kamu kayak, kalau aku lihat sih ya, bisa saja kabarnya tuh bahwa kamu punya misi. Misinya apa? Untuk mematahkan dogma-dogma yang banyak berseliweran. Bisa saja ini tentang orang tuh harus berbuat baik tapi diancam gitu loh. Misalnya maaf ini aku nggak mau debat soal agama. Misalnya tentang neraka, nggak boleh pakai apa gitu ya, bajunya harus seperti ini, kalau enggak kamu disiram timah air panas. Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Pecinta, setega itukah gitu loh. Nah itu yang salah satunya bahwa ada juga dogma tentang nggak apa-apa miskin di dunia, penting kaya di akhirat. Justru dogma seperti itulah yang harus dihilangkan, bahwa semua layak kaya, semua layak berkelimpahan. Semesta tuh seluas apa ya, semesta itu galaksi aja ada yang baru ditemukan baru beberapa ribu atau beberapa ratus ribu ya, luas banget men. Kamu kalau minta beberapa triliun bagi semesta mah kecil gitu kan. Nah itu, jadi ada misi, di mana misi ini adalah membawa cahaya kembali ke bumi untuk pile 2 ini. Karena di sini ada breaking boundaries, personal experiences of God. Jadi sepertinya kamu ini udah banyak mengalami suatu pencerahan lah dari semesta. Ya mungkin ini nyambung dari pile 1. Kamu udah mengalami satu inisiasi dari semesta. Atau bisa saja kamu terakhir ke bumi ini emang ada misi dan kamu jiwa tua, old soul, jiwa yang udah mengembara di bumi, bisa saja juga di planet yang lain, di galaksi yang lain, di mana kamu kayak udah punya pengetahuan lebih dibanding orang-orang, lebih pintar, lebih apa ya, lebih pengalaman, lebih dewasa. Gitu. Jadi kalau orang cenderung menerima hoax ini, wah orang cenderung ke sana, kamu sendiri ke sini karena kamu nggak percaya. Kamu teguh dengan jalurnya semesta. Kamu teguh dengan cinta. Apalagi semacam hoax murahan itu kamu nggak kena di sini. Gitu lovely yang aku lihat ya. Dan kamu juga akan membawa perubahan karena mungkin beberapa kasus kamu ini pintar bisa menciptakan suatu terobosan baru di teknologi, di apapun ya, gitu loh.
Karena di sini ada legacy, teknologi, progress. Legacy ini bisa saja kamu menurunkan suatu kebiasaan dari leluhurmu. Jadi ini bisa saja kabar dari entitas penjagamu ada besarnya dari leluhur. Coba kita lihat di dua kartu ini ya lovelies. Ini dari 6 cara tentang mountain. Tentang pegunungan. No little step is too small, but mostly steps give but many steps give a giant leap. Nah, nggak ada langkah itu terlalu kecil, tapi dengan banyaknya langkah yang kamu ambil itu baru kelihatan gitu. Tapi emang rata-rata ya, the first step is the hardest. Langkah pertama yang paling sulit gitu ya. Coba apakah nyambung dengan oracle ini dari goat and willow, kambing ya. Overcoming obstacles, iya nih, breaking boundaries sama overcoming obstacle. Yang aku rasa ini adalah bagaimana ada beberapa kesulitan yang kamu hadapi di kehidupan ini, tapi itu malah kamu apa ya, jadi kayak nambah ilmu gitu loh kamunya. Kesulitan juga bisa saja ya karena kamu seorang jiwa tua yang udah melanglang buana, bisa saja juga karena sakit, mungkin kamu nggak cocok di bumi ini. Waktu kecil kamu sakit-sakitan, bisa ganti nama juga gitu kan, gitu lovelies. Tapi aku rasa sih di sini kamu mengemban suatu misi ya, suatu misi di mana kamu membawa pencerahan ke orang-orang sekitar kamu. Bisa dalam cakupan kecil, sedang, luas itu relatif, tapi mencerahkan satu orang itu udah anugerah besar. Karena di sini sepertinya memang kamu membawa pencerahan itu kayak tugas ya, kayak misi kalau aku lihat. Coba aku tarik di tarotnya ya untuk melihat lebih jelas ya lovelies. Mungkin tuh beberapa kasus kamu ini starseed ya, jiwa yang berasal dari galaksi atau planet yang lain. Oke. Coba kita lihat kabar lainnya dari entitas penjagamu ya. Oke. Love ya, it's all about love ya. Love, the High Priestess. Oke. Eight of Swords. Iya, kamu harus melepaskan belenggu orang-orang yang kebelenggu gitu lah. Oleh satu dogma-dogma yang mana dogma itu malah kayak ibarat orang tenggelam tuh menenggelamkan mereka gitu loh. Bukan malah membebaskan mereka gitu lovelies. Coba nanti kamu komen aja, aku penasaran ya untuk orang-orang yang pilih Paldo ini. Mungkin kamu pernah mengalami suatu kehidupan berat sebelum ini, sebelum melakukan suatu misi, karena ada inisiasi. Makanya kayak nyambung ke PAL 1 deh. Jadi awalnya di PAL 1, terus ke sini gitu loh. Ke PAL 2 gitu loh, please. Oke, Ace of Cup. Love semua. Tentang menebarkan cinta, ya. Menebarkan kehangatan, api. Tuh, Queen of Cup. Di bottom of the decknya ada Four of Cup, di mana di bottom of the decknya ada Four of Cup, di mana Four of Cup ini kamu akan dianugerahi juga suatu kenyamanan hidup. Bisa ini materi ya materi lah, kayak kenyamanan hidup. Mungkin juga misi ini bukan berarti kamu ngujain misi aja ya, mencerahkan orang nggak juga. Dengan kelakuanmu sehari-hari, dengan menginspirasi orang, kamu melakukan hal yang kamu cintai. Misalnya traveling, misalnya kamu cinta buku, kamu cinta lingkungan, kamu cinta hewan, itu udah menginspirasi dan itu juga membawa cahaya kembali ke bumi, menebarkan cinta kepada sesama makhluk Tuhan. Ya, kalau aku lihat sih seperti itu. Ada The High Priestess, di mana kamu punya bakat-bakat tertentu, kepintaran,
kepemimpinan, bakat spiritual, bakat supranatural yang mana nanti itu banyak membawa manfaat. Nah, si 8 pedang ini kamu akan pertamanya sih kamu membebaskan belenggu yang ada di kamu, karena pertamanya pasti kamu kebelenggu suatu dogma misalnya, kayak terbatas gitu loh. Nah, nanti kamu tuh kayak terbebas dari itu dan menemukan cinta di dirimu, menemukan pencerahan, satu tongkat, dan seperti digambarkan Queen of Cups, kamu tuh kayak berlayar di kehidupan ini, membawa pencerahan, membawa cinta gitu, lovelies. Bentuk fisik, bentuk realnya apa? Kamu jadi penyembuh, penggiat lingkungan, penggiat pencinta binatang, untuk penghijauan, di dunia pendidikan, di dunia hukum, gitu loh, lovelies. Bisa apa aja ya, karena aku lihat juga kamu dalam melakukan apapun yang kamu lakukan, kamu akan dibarengi suatu kenyamanan hidup gitu. Congratulations PAL 2. Terima kasih banyak ya sudah nonton. Boleh usul kamu pengen dibacain apa sih ya, karena kadang-kadang aku juga sulit ya judulnya apa gitu yang kira-kira kalian suka. Bebas kok apa aja ya. Oke, jangan lupa like-nya, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye.